Emma Goldman merupakan seorang revolusioner anarkis, aktivis politik, dan penulis yang memiliki peran penting dalam pengembangan filsafat politik anarkis di Amerika dan Eropa. Ia dikenal sebagai perempuan pemberontak yang memiliki pemikiran bebas yang membuat sosoknya sangat dikagumi oleh banyak orang. Dalam pidato dan tulisannya, Emma sering membahas berbagai isu seperti penjara, ateisme, militerisme, kapitalisme, kebebasan berbicara, pernikahan, dan homoseksualitas. Meski ia tidak terlibat dalam gerakan feminisme, namun Emma memiliki peran penting untuk perkembangan gerakan tersebut. Ia juga mendapat status penghormatan setelah gerakan feminis dan anarkis kembali populer di tahun 70-an. Emma Goldman lahir pada 27 Juni 1869 di Kaunas, Lituania, dari pasangan Abraham Goldman dan Taube Bienowicz Goldman. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki dua kakak tiri bernama Helena Zodikow dan Lena Zodikow. Ayahnya merupakan pengusaha di bidang properti, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Meski begitu, Ibu Emma terkenal sangat kritis hingga aktif dalam organisasi ibu-ibu Yahudi di Lituania. Sejak kecil, Emma sudah terbiasa dengan aksi kekerasan karena ayahnya sering memukuli anak-anaknya jika tidak mematuhi perkataannya. Peristiwa tersebut memiliki dampak besar untuk kehidupan Emma di masa depan, di mana ia sangat membenci otoritas yang kejam di sepanjang hidupnya. Setelah lulus sekolah dengan nilai yang cukup memuaskan, Emma dan keluarga kemudian pindah ke Saint Petersburg, Rusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, perusahaan sang ayah dinyatakan bangkrut yang membuat keluarganya jatuh miskin. Kondisi tersebut memaksa Emma dan kakak-kakaknya bekerja serabutan demi mencukupi ekonomi keluarganya. Emma juga sempat meminta izin untuk melanjutkan sekolah melalui beasiswa, namun ditentang oleh ayahnya. Lalu ketika Emma berumur 18 tahun, ia mulai membaca buku politik dan filsafat hingga mempelajari kekacauan politik yang terjadi di sekitarnya. Salah satu buku yang membentuk karakter dan ideologi Emma berjudul What is to be Done yang ditulis oleh Nikolai Chernyshevsky. Pada tahun 1885, Emma bersama kakak tirinya memutuskan pindah ke Amerika setelah meningkatnya aksi antisemitisme di Rusia. Selama di Amerika, Emma bekerja sebagai buruh pabrik dan mulai mendalami ilmu filosofi politik dan anti-otoriter. Ia juga semakin tertarik dengan anarkisme setelah terjadinya pengeboman yang dikenal sebagai peristiwa Haymarket di tahun 1886. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Emma percaya bahwa gerakan yang memperjuangkan kebebasan harus didukung oleh manusia yang terbebaskan. Ia menganggap jika aksi kekerasan merupakan cara yang sah untuk mendorong massa melakukan pemberontakan seperti kelompok revolusioner. Karena pemikirannya, Emma dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah anarkisme dan sosialisme libertarian. 1 tahun kemudian, Emma menikah dengan rekan kerjanya bernama Jacob Kersner, namun pernikahan tersebut hanya bertahan 4 bulan. Emma kemudian bertemu dengan dua orang anarkis radikal yang cukup terkenal bernama Alexander Berkman dan Johann Moss. Kedekatan Emma dan Alexander menjadi semakin akrab setelah Emma resmi bercerai dengan Jacob. Meski hubungan mereka mengalami banyak kesulitan, namun mereka memiliki ikatan yang sangat kuat karena mempunyai tujuan dan juga pemikiran yang sama. Bahkan saat terjadinya pemogokan massal yang dikenal sebagai Homestead Strike di tahun 1892, mereka berdua bergabung dengan para demonstran untuk menuntut keadilan terkait hak-hak buruh yang diabaikan. Demo tersebut berakhir ricuh setelah petugas keamanan menembaki para demonstran yang membuat 9 orang meninggal dunia. Peristiwa itu membuat Emma dan Alexander Berkman semakin gencar melakukan propaganda untuk melawan sistem kapitalis yang telah menyengsarakan para pekerja. Alexander juga membunuh pemilik perusahaan yaitu Henry Clay Frick
karena dianggap sebagai dalang atas meninggalnya para demonstran selama kerusuhan. Atas tindakannya tersebut, Alexander Berkman dijatuhi hukuman penjara selama 22 tahun tanpa bisa mengajukan banding. Meski pembunuhan merupakan tindakan yang melawan hukum, namun aksi Alexander mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Ketika Amerika mengalami krisis ekonomi terburuknya di tahun 1893, Emma melakukan orasi di hadapan 3.000 buruh yang terkena PHK. Akibatnya, seluruh buruh di Amerika membuat kerusuhan dan merusak fasilitas umum agar suara mereka bisa didengar oleh pemerintah. Polisi kemudian menangkap Emma atas tuduhan menghasut yang menimbulkan kerusuhan dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Setelah Emma resmi dibebaskan, ia melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran dan melakukan ceramah di kampus-kampus Amerika sampai Eropa. Ia juga bertemu dengan seorang anarkis Ceko bernama Hippolyte Havel hingga membantu menyelenggarakan Kongres Anarkis Internasional di tahun 1900. Pada 6 September 1901, Leon Czolgosz menembak Presiden Amerika bernama William McKinley karena terinspirasi dari pidato Emma Goldman yang menggebu-gebu. Sejak saat itu, sosialisme mulai mendapatkan dukungan dari organisasi sayap kiri dan kelompok radikal di Amerika. Lalu ketika Undang-Undang Pengecualian Anarkis disahkan oleh Kongres di tahun 1903, organisasi sayap kiri di seluruh Amerika menentang undang-undang tersebut karena akan membatasi para aktivis untuk berbicara. Emma dan teman-temannya kemudian mendirikan surat kabar bernama Mother Earth untuk wadah bagi para idealis muda dan anarkis di seluruh dunia. Emma juga mulai menulis buku yang mengangkat isu tentang anarkisme, politik, ateisme, seksualitas, dan juga feminisme. Selama 10 tahun, Emma berkeliling ke beberapa negara untuk menyampaikan pidatonya dan mengadvokasi anarkisme. Ia sempat menjalin hubungan dengan seorang dokter bernama Ben Reitman, namun hanya bertahan selama 2 tahun. Pada tahun 1917, Emma dan Alexander Berkman membentuk kelompok gerakan bernama No Conscription League of New York, yang dimana gerakan tersebut bertujuan untuk menolak undang-undang wajib militer yang membuat mereka berdua kembali di penjara selama 2 tahun. Bahkan pada tahun 1920, Emma dan beberapa aktivis termasuk Alexander dideportasi ke Finlandia berdasarkan undang-undang yang baru disahkan. Mereka kemudian pindah dan menetap di Inggris untuk menulis artikel dan melakukan pidato di berbagai universitas. Lalu ketika Inggris membuat undang-undang terkait deportasi di tahun 1925, Emma menikah dengan seorang anarkis bernama James Colton demi mendapat status sebagai warga negara Inggris. Dengan status barunya, Emma bekerja sebagai konsultan hingga merilis buku otografinya berjudul Living My Life. Ia juga kembali melakukan pidato ke beberapa negara termasuk Kanada, Argentina, dan Meksiko. 2 tahun kemudian, Emma kembali ke Amerika untuk melakukan pidato dengan penjagaan super ketat. Saat itu, Emma dilarang melakukan propaganda atau menyampaikan ideologi anarkisnya jika tidak ingin kembali di penjara. Meski demikian, kedatangan Emma disambut oleh masyarakat Amerika hingga diundang untuk wawancara oleh majalah The New York Times. Pada tahun 1936, ketika pecahnya Perang Saudara Spanyol yang dipicu karena aksi kudeta, kaum anarkis Spanyol terlibat bentrok dengan kelompok nasionalis yang mereka sebut sebagai Gerakan Revolusi Anarkis. Mereka mengundang Emma ke Barcelona untuk membantu kaum anarkis Spanyol melakukan propaganda. Seperti yang ditulis dalam bukunya, Emma bercerita jika ia disambut baik oleh 2 organisasi sayap kiri bernama Nacional de Traballo dan Federación Anarquista Libérica. Ia melihat jika kelompok tersebut memiliki prinsip anarkis sejati karena sangat menjunjung tinggi persahabatan dan solidaritas. Selama di Spanyol, Emma menulis beberapa artikel dalam bahasa Inggris untuk meminta dukungan dari kelompok aktivis di seluruh dunia. Ia sampai menulis surat kepada pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, agar mau membantu kaum anarkis Spanyol dengan mengirimkan senjata. Pihak Soviet menolak permintaan tersebut dengan alasan yang tidak pernah dipublikasikan. Meski kelompok anarkis Spanyol kalah setelah digempur oleh kelompok nasionalis dan pihak militer, pemimpin organisasi anarkis bernama Mariano R. Vázquez mengucapkan banyak terima kasih kepada Emma hingga menyebutnya sebagai ibu spiritual kami. Perjuangan Emma juga telah menginspirasi perempuan di seluruh dunia untuk menentang diskriminasi yang sering ditujukan kepada kaum perempuan.
Ketika Jerman menyerang Polandia yang kemudian memicu Perang Dunia Kedua, Emma mengungkapkan kebenciannya terhadap Hitler, Mussolini, dan juga Joseph Stalin. Dia juga meminta Inggris untuk tidak terlibat perang mengerikan karena hanya akan membuat rakyatnya menderita. Pada 17 Februari 1940, Emma Goldman didiagnosis menderita stroke yang membuat tangan kanannya lumpuh dan tidak bisa berbicara. Meski kondisinya membaik setelah dirawat selama 1 bulan, namun pada 8 Mei 1940, Emma dinyatakan meninggal di usia 70 tahun. Kematian Emma menggemparkan dunia karena harus kehilangan seorang perempuan hebat yang pernah dilahirkan di bumi. Ia dimakamkan di pemakaman Forest Home Cemetery Amerika yang dihadiri oleh ribuan orang termasuk para aktivis. Emma digambarkan sebagai wanita paling berbahaya di Amerika, namun sangat dikagumi oleh banyak orang. Kehidupannya sampai dijadikan sebagai buku, novel, dan film untuk menghormati semua jasa-jasanya. Terlepas dari ideologi anarkis radikalnya, namun Emma telah menginspirasi kaum perempuan dalam gerakan feminis yang berkembang hingga ke seluruh dunia.